memiliki murni itu total yang ditargetkan oleh TAPD dengan legislatif DPR nilainya 250 juta untuk tahun 2022. Dari perubahan kemarin DPR mencoba mendorong menjadi 600, artinya ada penambahan 50 juta tahun 2022. Dan memang sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi ini baru bisa menguji 23 parameter air. 23 parameter air, artinya belum bisa full untuk parameter air, begitu juga dengan logam. Nah, mudah-mudahan target yang 600 juta di posisi tanggal 26 September kemarin itu sudah di posisi 73%. Artinya hampir mencapai 439 juta. Mudah-mudahan sampai akhir Desember bisa tercapai. Kami berusaha dari segala sisi, artinya selain menggunakan tenaga lab untuk melakukan sampling dan menunggu perusahaan, kita juga coba mendorong perusahaan yang masuk kategori data. Selama ini mungkin mereka teledor untuk melakukan pengujian di laboratorium LH Kabupaten. Nah, kita akan turunkan tim pengawas dan penegak hukum, ya kan, langsung melakukan sampling ke lapangan, dan kemudian kita bawa sampel itu ke ke labor untuk diuji. Nah, hasil uji itu invoice-nya atau pembayarannya dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, kita banyak menemukan pihak perusahaan yang tidak melakukan itu, tidak melakukan pengujian air itu. Padahal dalam komitmen mereka ketika melakukan usaha, ada komitmen mereka harus melakukan pemantauan air, kemudian pemantauan limbah, kemudian pemantauan udara. Nah, itu untuk rencana 2023 itu kita berusaha selain parameter air, kita juga coba ke udara, kebisingan dan ke bawah. Nah, udara ini ada dua, udara ambien dengan udara emisi. Nah, sebenarnya potensi PAD terbesar itu di dua parameter uji itu. Nah, kami tadi sudah coba nyusun rencana aksi, kemudian menghitung potensi, kemudian menghitung kebutuhan peralatan dan peningkatan sumber daya manusia. Nah, mudah-mudahan ini bisa disupport oleh teman-teman TAPD dan DPR di Komisi 3 ketika kita melaksanakan pengadaan alat udara ini. Tadi kami sudah coba hitung, kalau yang melakukan uji udara itu yang rutin selama 3 tahun perusahaan yang rutin melakukan uji air, ya kan, kita coba hitung potensi PAD-nya bisa mencapai hampir 2,5 miliar. Itu baru untuk udara. Nah, kalau kita tambahkan dengan di air, artinya kan sudah mencapai 3,1 miliar. Nah, itu potensi ya. Nah, dampaknya itu mungkin tidak di 2023, kita pengadaan alat, peningkatan SDM, kemudian akreditasi kita siapkan di 2023 itu. Nah, sambil jalan mungkin di 2023 akhir kita sudah bisa melakukan penarikan retribusi. Nah, saya selalu bilang lab itu ibarat toko, ya kan? Kalau ada toko kemudian disebut atau Indomaret, ada Alfamart, ya kan? Nah, kalau kita sudah macam Indomaret, macam Alfamart yang ada di jalan-jalan itu, lab itu seperti itu juga. Pasti customer akan datang. Nah, kalau kita tidak lengkap, mereka pasti pilih labor-labor yang lengkap. Pasti dia pilih labor-labor yang lengkap. Nah, itu. Nah, makanya kita berusaha lengkapi dulu yang ada di dalam, kemudian nanti semuanya kita coba pakai sistemasi, by system semua. Jadi kita akan kembangkan suatu sistem manajemen laboratorium di 2023, ya kan, untuk mendeteksi secara otomatis sampel yang kita uji, kemudian customernya bisa ngecek sampai kemana dia batas ujinya. Kemudian mereka juga melakukan pembayaran online, nanti mungkin kita kerjasama dengan Bank 9. Sudah itu secara otomatis nanti pelaporan di ICPD untuk penerimaan juga bisa kita koneksikan. Nah, LIM ini mudah-mudahan bisa kita wujudkan di 2023.
namanya laboratori informasi manajemen sistem. Nah, untuk penamaannya mungkin sistem aplikasinya nanti kita akan lakukan semacam inilah sembara lah, cocoknya apa kan, cuma gampang diingat. Nah, itu kami coba inovasi sampai ke sistem, karena sekarang semuanya masih manual. Pembayaran pun saya lihat masih dilakukan by cash oleh pihak perusahaan ke kami. Sebenarnya kan sudah harus menggunakan transfer bank semua kan untuk mudah. Nah, gitu. Jadi sudah berapa banyak yang perusahaan yang sudah uji laboratorium? Kalau di kita sekarang ada 66 perusahaan. Kalau data izin lingkungan yang terbit di Kabupaten Muaro Jambi ini sampai kini terdata 312 perusahaan. Nah, di 312 perusahaan ini itu izin lingkungan. Belum tentu semuanya itu aktif di lapangan. Nanti akan kami cek satu persatu, kita buat database, titik koordinat sampai kewajiban mereka untuk lakukan pemantauan. Nah, database itu nanti bisa kita hitung real PAD yang bisa kita dapat. Nah, meskipun sebenarnya uji lab ini kan sifatnya sukarela, mereka bisa kemanapun. Bisa mereka uji labor ke swasta, bisa ke provinsi, bisa ke labor kota, ya kan? Nah, tapi karena teman-teman ini wilayah usahanya di Muaro Jambi, kita berharap ujinya juga di Muaro Jambi. Nah, dengan catatan peralatan kita sama pengakuan akreditasinya sudah kita lakukan. Kalau itu udah ISO gitu.